Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri secara singkat gitu ya. Saya datang bersama dengan istri dan tadi ada anak saya juga ya. Sehari-hari saya mengajar di IPK Puri dan senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami satu firman-Mu yang mungkin sulit bagi kami untuk memahaminya. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan pikiran, telinga, dan hati kami, sehingga kami boleh mendengarnya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, hari ini khotbah saya beri judul A Man After God's Own Heart, gitu ya. Orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang yang memiliki hatinya Tuhan. Yaitu dari Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan buat kita sekalian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, hari ini kita membicarakan tentang orang yang diperkenan oleh Tuhan, atau orang yang memiliki hatinya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa mengapa Daud bisa dipilih oleh Tuhan adalah karena dia melakukan segala yang berkenan di hati Tuhan. Makanya karena itu ayat yang kita renungkan, kita menemukan bahwa Saul itu ditolak oleh Tuhan karena melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Apa sih yang diperintahkan Tuhan? Jadi satu waktu itu Saul itu bagi zaman orang Israel pada masa itu, orang yang boleh mempersembahkan korban itu hanyalah para imam, Bapak Ibu. Jadi selain imam tidak boleh ada orang yang mempersembahkan korban. Nah, Saul ini sedang dihajar oleh bangsa Filistin dan dia lagi nunggu Samuel nabinya. Kok Samuel ini nggak kunjung-kunjung datang, gitu ya? Sedangkan bangsa Filistin itu terus-menerus menekan mereka. Akhirnya yang terjadi adalah Saul meminta petunjuk kepada Tuhan, dia mempersembahkan korban. Akhirnya ini membuat Tuhan begitu murka dan Tuhan menolak Saul menjadi raja dan memilih orang yang mengikuti perintah Tuhan. Jadi, apakah orang yang diperkenan Tuhan adalah orang yang harus menuruti perintah Tuhan? Bapak Ibu, pada tahun 2022 mungkin Bapak Ibu nonton gitu ya. Ada sebuah film yang diluncurkan oleh Disney dengan judul Turning Red. Ini sebuah film yang sangat menarik gitu ya. Diceritakan ada seorang gadis ya yang namanya Ming Li. Nah, Ming Li ini adalah anak dari keturunan Sun Yi. Jadi ini Sun Yi, nenek moyang mereka ya. Ming Li ini keturunan dari Sun Yi. Dan Ming Li bersama dengan mamanya itu merupakan penjaga kuil leluhur mereka, gitu ya. Bukan hanya itu, kuil mereka itu ternyata adalah kuil yang juga dijadikan destinasi wisata. Jadi banyak orang datang, gitu ya, untuk mengunjungi kuil Sun Yi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Ming Li ini anak yang taat sama orang tuanya, dia berprestasi di sekolah. Tetapi ternyata setiap anak cewek dari keturunan Sun Yi kelak nanti dia akan berubah menjadi panda merah, gitu ya. Jadi kapan dia berubah jadi panda merah dalam ceritanya itu ketika emosinya itu sedang tidak stabil, ketika dia sedang marah, gitu ya. Dia akan berubah menjadi panda. Jadi semua keturunan Sun Yi, baik itu nanti mamanya, neneknya, dan seterusnya, nanti diceritakan bahwa akan berubah menjadi panda merah ketika emosinya sedang tidak stabil. Nah, Ming Li itu mulai berubah menjadi panda ketika dia pengen nonton konser boy band.
gitu ya. Dia pengen nonton konser boyband, tapi orang tuanya nggak kasih. Sehingga mengakibatkan Mingli itu marah, dia tidak terima kenapa orang tuanya melarang. Akhirnya dia berubah menjadi panda merah untuk pertama kalinya. Nah, Bapak Ibu, apakah hidup kita ini seperti Mingli ya? Yang harus selalu taat sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Taat. Pokoknya tidak boleh melawan Tuhan. Karena supaya apa? Supaya jadi orang yang diperkenan Tuhan. Jadi apakah di dalam iman Kristen kita dituntut untuk taat buta? Pokoknya kita jadi orang Kristen harus taat. Dengarkan, gitu ya. Apa yang pastor itu ngomong, nggak boleh lawan. Taat saja. Apakah seperti demikian, Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat pada masa kecilnya, Daud ini adalah orang yang sangat hebat, Bapak Ibu. Daud itu pertama kali muncul, dia berhadapan dengan melawan Goliat yang begitu besar. Prajurit terbaik. Tidak ada yang berani melawan Goliat, gitu ya. Tetapi Daud, dia tuh marah karena kenapa? Kok ini ada satu manusia berani sekali menghina Tuhan saya, tapi tidak ada orang yang berani melawan. Akhirnya Daud itu maju dan dia menggunakan umban dan batu, dan dia mampu mengalahkan Goliat yang menggunakan seluruh baju perang yang lengkap. Dan dia hanya mengandalkan siapa? Dan dia hanya mengandalkan Tuhan. Daud adalah orang yang dahsyat, Bapak Ibu. Dia melakukan ketika dia masih muda dan dia menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Satu waktu ketika tabut bait suci itu kembali ke bait suci, pulang gitu ya, ke bangsa Israel setelah dicuri, Daud itu senang banget. Apa yang dilakukan Daud? Dia menari sambil telanjang, gitu ya. Itu bentuk sukacitanya yang begitu besar. Daud tahu dan dia sadar betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, di dalam Kisah Para Rasul, kata tadi kita baca tadi, kata Allah mengangkat Daud menjadi raja, sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang sama tentang kebangkitan Yesus. Jadi kata yang sama digunakan ketika Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Kata yang sama juga itu adalah di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Daud. Jadi ketika Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Daud, itu memiliki korelasi hubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini keren banget ya Bapak Ibu ya. Dan kita lihat bahwa segini pentingnya dan segini spesialnya Daud, sehingga Lukas menggunakan kata yang spesial hanya kepada Yesus Kristus yang bangkit. Namun kalau kita lihat ya Bapak Ibu dengan sesama, ya Daud itu nggak sebaik yang kita pikirkan. Mungkin tadi di awal saya mengagung-agungkan Daud, sekarang balikannya, saya akan menjelekkan Daud. Daud pernah mengambil istri orang ketika para tentara sedang berperang gitu ya. Daud itu harusnya apa sih Bapak Ibu? Harus itu kan gelisah gitu ya, prajuritnya berperang, tapi dia dengan santainya duduk berdiri di sotoh rumahnya di balkon, lalu dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi di sana, gitu ya. Dan ternyata ditanya, itu siapa? Oh itu Batsheba gitu ya. Ya udah bawa ke istana gitu ya. Lalu kemudian Daud tuh tidur dengan Batsheba. Lalu kemudian Batsheba itu memberitahu kepada Daud. Dia suruh lewat utusannya, tolong beritahu kepada Daud, saya hamil. Lihat ya, waktu Daud itu tahu bahwa istrinya Batsheba itu hamil, apa yang Daud melakukan? Dia berencana untuk avoid anak itu. Dengan cara apa? Dia panggil Uria. Uria kembalilah ke istana. Lalu setelah Uria balik ke istana, Daud itu ajak makan. Kamu ini prajurit hebat loh. Ayo makan. Minum, sini gitu ya. Setelah makan, disuruh minum anggur, disuguhkan yang menarik. Kemudian Daud bilang apa? Uria, kamu pasti capek kan? Kamu berperang di medan perang. Sekarang kamu tidurlah. Kamu mungkin kangen sama istrimu, gitu ya. Kamu pergilah samperin istrimu. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kalau Uria itu balik
tinggal, tidur bersama dengan Batsheba, Daud bisa lari. Itu bukan anak saya. Kamu pulang loh, kamu tidur, kamu nggak sadar, mungkin kamu sedang mabuk, lalu kamu tidur dengan istrimu, jadi itu bukan anak saya. Daud mencoba untuk lari dari tanggung jawabnya dia. Tapi kemudian Uria mengatakan apa? No, gak mungkin lah. Masa kan prajurit saya tuh berperang di sana, lalu saya di sini enak-enakan tidur dengan istri saya. Apa yang dilakukan Uria? Dia tidur di depan istana. Dia tidak pulang ke rumahnya. Pusinglah Daud ini, gagal rencananya. Lalu Daud tuh pikir bagaimana? Ya udah, taruh aja nih Uria di depan supaya dia mati. Begitu dia perang, dia paling pertama mati. Lalu apa? Batsheba diambil sebagai istrinya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, Daud ini loh, yang tadi kita baca orang yang diperkenan Tuhan segini piciknya pikirannya, segitu jahatnya. Belum lagi ketika Daud melakukan kesalahan, dengan dia melakukan apa di dalam 2 Samuel pasal 24, dikatakan bahwa Daud itu menghitung pasukannya. Apa sih yang salah Bapak Ibu? Kok menghitung pasukan itu salah? Tuhan itu, kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Samuel, itu sebenarnya adalah godaan dari iblis. Kenapa? Supaya Daud tuh merasa arogan. Sekarang saya punya militer yang sangat besar, sangat banyak. Saya hebat. Tapi justru yang Daud tidak tahu adalah semua itu adalah karena berkat Tuhan. Apa akibatnya Bapak Ibu? Tuhan lalu menghukum Daud, lalu Tuhan membunuh 7.000 pasukannya Daud. Pasukan Daud itu yang tidak tahu apa-apa, lalu mati. Bayangkan ya Bapak Ibu, Daud yang buat kesalahan, 7.000 orang yang mati. Orang macam apa ini Bapak Ibu? Apakah ini orang yang disebut orang yang diperkenan oleh Tuhan? Bahkan di dalam bagian yang lain dikatakan, inilah biji mata Tuhan. Segini Bapak Ibu, segini jahatnya. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat bangsa Israel itu dulu itu minta, dia merengek sama Samuel. Samuel bilang sama Tuhan, saya mau minta raja, gitu ya. Kami mau minta raja. Kenapa? Biar sama seperti bangsa-bangsa lain. Masa bangsa-bangsa lain punya raja? Kita Israel nggak punya raja. Ini kan pemikiran yang gendeng kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang menjadi raja atas bangsa Israel itu siapa? Tuhan itu sendiri. Bayangin Bapak Ibu, tidak ada raja kalau Tuhan itu, Tuhan kita, Tuhan Yahweh itu atas raja itu asal Israel. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih adil, tidak ada yang lebih bijaksana. Betul? Tapi bangsa Israel itu pengen sama seperti bangsa lain. Mau dong raja kayak bangsa lain. Oke, Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih. Tapi bangsa Israel pilih yang mana? Dia pilih yang perawakannya baik, ganteng, tinggi gitu ya. Cakep. Itu siapa? Saul. Tapi Saul ternyata hatinya itu tidak baik. Dan ternyata dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak cinta kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke. Meskipun kita lihat ya Bapak Ibu, apakah Tuhan memang pengen ada raja bagi Israel? Iya. Memang Tuhan menginginkan raja. Tetapi raja bukannya seperti yang diinginkan oleh bangsa-bangsa Israel, seperti bangsa-bangsa lain. No. Tetapi raja yang menjadi wakil Allah, tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berapa banyak juga dari antara kita Bapak Ibu, kita sebagai manusia selalu terpusat dan terfokus kepada apa yang kita pandang baik. Apakah kita lebih memilih fisik atau kita lebih memilih hatinya? Tapi bagaimana Pak? Bagaimana kita bisa melihat hatinya? Kita kan bukan punya mata yang tembus pandang gitu ya. Kita nggak tahu isi hati orang gimana. Tetapi kita lihat bahwa Saul itu perawakannya cakep, gagah, ganteng, tapi hatinya itu jelek. Saya bukan prejudis ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti semua orang yang ganteng, bukan berarti semua orang yang cantik itu hatinya jelek. Bukan ya gitu ya. Tetapi
bukan salah mengerti, tapi yang terpenting adalah hati kita di mata Tuhan. Namun apakah kita take it seriously? Apakah kita serius bergumul di hadapan Tuhan? Apakah kita benar-benar sebagai orang tua, Bapak Ibu? Apakah kita benar-benar serius bergumul di hadapan Tuhan? Bagaimana masa depan anak kita? Atau mungkin bagi kita yang sudah berkeluarga, apakah kita sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan ketika di dalam situasi yang genting mengambil keputusan? Apakah kita mengambil keputusan tersebut apa yang kita lihat baik di mata kita, tapi kita tuh tidak pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini yang kau mau? This is that you want or not? Suatu kali ada seorang filsuf ya, namanya Socrates. Dia sedang berbincang dengan seorang pemuda yang namanya Critias. Tentang seorang pemuda yang namanya Charmides. Charmides ini adalah pemuda yang baik, bukan hanya pintar, tapi dia juga gagah, seorang prajurit gitu ya, memiliki tubuh postur yang baik dan seterusnya, kuat lagi. Namun di dalam pembicaraan itu Socrates itu ngomong, alangkah baiknya jika jiwanya juga baik. Bagi Socrates apa Bapak Ibu? Yang terpenting itu jiwa. Nah, jadi di dalam filsafat Yunani kuno, orang itu sudah melihat Bapak Ibu bahwa yang paling penting itu bukan materi, tetapi adalah jiwanya. Dalam kalau konteks kita, dalam konteks Kristen, adalah bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Apakah kita meminta petunjuk kepada Tuhan di tengah masa-masa krusial kehidupan kita? Jangan-jangan kebanyakan dari kita memilih segala sesuatu apa yang kita anggap baik. Kita memilih apa yang menurut mata dan hikmat kita itu baik, tapi kita tidak pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang terbaik bagi engkau? Berapa banyak pasangan yang harus terjebak seumur hidupnya karena tidak melihat hal ini. Memilih sembarang pasangan, tidak bertanya kepada Tuhan. Termasuk mungkin Bapak Ibu juga sebagai orang tua. Apakah Bapak Ibu berdoa buat anak Bapak Ibu, calon mantu Bapak Ibu yang benar-benar takut kepada Tuhan? Kita berpikir, oh fisik dia cantik ya, dia gagah ya. Tetapi seiring bertambah usia, kecantikan itu akan memudar. Kegantengan itu akan hilang. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang tersisa? Ya kepribadian kita. Lalu apa yang Tuhan lihat dari Daud? Bukankah tadi kita sudah lihat Daud itu begitu jahat hatinya? Bukankah kita lihat apa yang kita saksikan bahwa Daud itu melakukan dosa? Tetapi ini yang membedakan. Daud itu peka sama suara Tuhan dan dia menangisi dosanya. Ketika Tuhan bilang sama Nabi Nathan, kamu pergi menghadap Daud, tegur Daud. Lalu Daud itu menyadari dia bersalah dan dia meminta ampun atas dosanya. Ketika Daud tahu bahwa dia salah karena menghitung pasukannya, dia mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Daud memiliki hati yang peka kepada Tuhan. Dia itu grieving to his sin, berduka atas dosanya. Apakah kita juga demikian Bapak Ibu? Apakah kita menjadi orang yang menangisi dosa kita? Atau jangan-jangan kita menganggap dosa kita tuh ya udahlah, cincailah. Dosa kayak begini semua orang juga lakukan kok. Kenapa harus saya menangisi dosanya? Justru inilah yang berbeda. Daud itu begitu spesial di mata Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan tidak senangi, dan dia lakukan itu. Jadi, bagaimana Bapak Ibu? Ada seorang teolog pada abad pertengahan namanya Thomas Aquinas. Dia lihat apa sih yang membedakan manusia itu dengan binatang? Apa sih yang membedakan manusia itu dengan tumbuhan? Dia bilang begini, yang membedakan manusia itu dengan makhluk hidup yang lain itu adalah intelek dan will.
Intelek itu berfungsi untuk apa sih Bapak Ibu? Intelek itu akal budi kita tuh berfungsi untuk merenungkan Tuhan. Bagaimana kita selalu mencari tahu, mengenal Tuhan. Dan will kita tentu apa? Mencari kehendak Tuhan, menyatakan apa yang menjadi keadilan di dalam dunia ini. Kalau kita lihat di dalam diri Daud, mengapa Daud bisa grieving, dia bisa berduka atas dosanya? Karena dia hidupnya dipakai untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam pujian Mazmur misalnya, Mazmur nomor 84. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Hidup Daud itu begitu dahsyat. Bahkan ketika Daud di dalam lembah kekelaman sekalipun, dia bisa menuliskan satu pujian yang terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dia dikejar-kejar oleh siapa Bapak Ibu? Dia dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom, yang mau mengkudeta papanya. Tapi dia bisa ngomong, Tuhan adalah gembalaku. Jadi seharusnya Bapak Ibu, hidup kita sebagai manusia itu menggunakan intelek kita dan will kita untuk merenungkan Tuhan, mengenal Dia yang hidup. Masalahnya adalah, apakah kita mau menggunakan atau tidak? Tuhan memberikan kepada kita sebuah anugerah, yaitu iman. Iman inilah yang menuntun kita untuk menggapai Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga dengan iman yang kita miliki saat ini, kita dapat berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kita maksakan diri kita untuk memuji Tuhan, karena kita tahu, tanpa Tuhan, kita nggak mungkin puji Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab daging yang kita miliki ini selalu apa? Untuk selalu lawan Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Sehingga kadang kita harus paksa diri, hai jiwaku, puji Tuhan. Hai jiwaku, jalanlah bersama dengan Tuhan. Saya akhir-akhir ini Bapak Ibu sedang memikirkan banyak hal dan sedang bergumul dengan berat mencari kehendak Tuhan. Namun realitanya kehendak Tuhan itu bukanlah hal yang mudah, gitu ya. Saya seringkali bingung, tidak tahu apakah ini yang Tuhan kehendaki atau tidak. Sampai satu ketika, apa yang saya inginkan ternyata tidak diberikan oleh Tuhan. Tapi perasaan saya pada saat menggumulkan hal itu berkecamuk Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan itu tidak mengabulkan doa saya, bukan. Justru saya merasa, saya berterima kasih gitu ya. Saya merasa justru di dalam pergulatan saya saat ini, itu menolong saya untuk semakin mengenal Tuhan. Bukan pada hanya waktu baik saja saya mengenal Tuhan. Justru pada waktu yang tidak baik itu, mencoba untuk mengenal Tuhan. Justru anehnya Bapak Ibu, saya merasakan semakin dicintai oleh Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan, Tuhan, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bagaimana bisa Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjaga dia, padahal Daud sedang dikejar oleh anaknya. Masa-masa yang sulit oleh Daud, justru itulah pengalaman Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang menolong Daud melewati semua masa-masa yang gelap seperti itu. Dan karena dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Jadi, a man after God's own heart bukan berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang perfect untuk diperkenan oleh Tuhan, bukan. Tapi bagaimana berbicara tentang kita, manusia yang rapuh ini, berjalan bersama dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Biarlah kita bisa terus peka akan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.